Hey guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa kabar? Seperti biasa, Bang Li tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik lah ya, dan sehat serta gembira di samping keluarga yang tercinta. Dan bagi teman-teman yang baru saja tersinggah ataupun menonton video-video reaction di channel Lilia Pictures ini, sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng yang gratis, itu tanda dukungan kepada Bang Li. Kali ini Bang Li ingin berkongsi informasi terkini mengenai militer Indonesia, di mana dikatakan baru-baru ini FNSS gabungan PT Pindad akan kembangkan rampur baru guys. Rampur apakah itu? Bang Li penasaran, ingin tahu. Seperti biasa, tanpa basa-basi, jom follow Bang Li, kita tonton video ini. Let's go guys. RI Turki bangun rampur varian baru. TNI AU bakal akuisisi rudal kanan ADS 400. Oh, dua berita Indo Magazine. Oke, kabar apa nih, rampur apa ini? Datang lagi dari kerjasama baru antara perusahaan pertahanan Turki yaitu FNSS dengan PT Pindad Indonesia, bos. Iya, dimana kini mereka mau mengembangkan semakin banyak lagi varian-varian baru dari kendaraan tempur medium tank Harimau. Varian-varian apakah itu yang akan dikembangkan dari tank tempur baru ini? Setelah ini kita kupas, bos. Itu udah ada ya. Kemudian kabar kedua nanti datang dari rencana upgrade pesawat tempur F-16 ke versi yang lebih canggih, yaitu dengan versi Turki, serta rencana akuisisi rudal ADS 400. Nah, ada sistem nanti ADS. kita fokus bahas rudal ADS 400 aja dulu ya, bos. 16-nya nanti admin riset kali ini mau dibahas dulu. Bahas rudal dulu ya. Pertanyaannya, rudal seperti apakah itu ADS 400? Berapakah jangkauannya dan seperti apakah kecanggihannya? Serta apakah fungsinya? Penasaran beritanya? Iya, benar. Mari kita ceki-ceki satu per satu, bosku. Ceki guys, satu persatu, tonton sampai habis. Oke, kabar pertama datang dari kerjasama antara FNSS Turki dengan PT Pindad Indonesia, yang ternyata mereka kini telah menekan perjanjian kerjasama baru, yaitu pengembangan dan produksi kendaraan pengangkut personel lapis baja Kaplan alias Kaplan Armored Personnel Carrier atau Kaplan APC. Dan tak main-main, bos. Konsep model dan desainnya pun telah dipamerkan oleh FNSS Defense System. Udah ada ya. Pertama kalinya di Saha Expo baru-baru ini. Dan kendaraan tempur Kaplan APC ini pun bakal dikembangkan lagi oleh FNSS dan juga PT Pindad Indonesia. Dikatakan bahwa dua prototipe akan diproduksi, satu di Turki dan satu lagi di Indonesia di fasilitas PT Pindad. FNSS katakan bahwa kami bertujuan untuk menyelesaikan kualifikasi pada tahun 2025 dan mengirimkan dua kendaraan pada tahun 2026. Nah, kemudian untuk variannya pun bukan kaleng-kaleng, bos. Kaplan APC ini pun bakal menawarkan berbagai pilihan misi dan varian dengan struktur modularnya. Wah, keren. Varian kendaraan tempur infanteri mekanis, kemudian varian pengintaian, kemudian varian komando dan kendali, kemudian untuk perlindungan pasukan, evakuasi medis, operasi penyelamatan, varian teknik tempur, serta varian APC untuk keperluan tembakan langsung seperti anti-tank, mortar, dan lain-lain. Bahkan Kaplan APC ini pun bakal dirancang sebagai kendaraan modular yang mampu mengintegrasikan sistem menara berawak dan tak berawak alias RCWS. Dan untuk senjatanya, rampur ini pun dapat dilengkapi dengan kaliber ringan dan menengah seperti 30 mm atau 35 mm, serta mortir 120 mm dan sistem peluru kendali anti-tank. Kemudian untuk perlindungannya, Kaplan APC ini pun juga dapat dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif untuk bertahan melawan rudal anti-tank dan granat berpeluncur roket. Mantap, mantap, jos. Jadi lumayan gacor nih, bos. Konfigurasinya banyak dengan desain modular. Modular ini maksudnya dapat dilepas pasang sehingga rampurnya pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jadi pengguna mau model apa? Mau model evakuasi medis bisa, mau model anti tank juga bisa, sesuai dengan yang admin jelaskan tadi. Jadi modularnya itu lanjut untuk kapasitasnya dikatakan bahwa kendaraan ini pun dapat menampung 13 awak personel, termasuk pengemudi, komandan dan penembak.
Ya. Kaplan EPC ini akan dikembangkan untuk beroperasi di segala kondisi medan dan cuaca. Sistem ini suspensi canggihnya dapat mengurangi getaran internal dan meningkatkan traksi. Dan kendaraan ini pun akan menampilkan infrastruktur elektronik arsitektur terbuka. Kemudian memfasilitasi integrasi yang mudah dari berbagai sistem penting, termasuk sistem manajemen medan perang dan sistem kesadaran situasional 360 derajat yang menyediakan penglihatan siang dan malam bagi para awaknya. Selain itu dikatakan bahwa Kaplan EPC ini akan memberikan perlindungan unik terhadap ancaman balistik dan juga ranjau, dan akan dirancang sebagai kendaraan tercepat di kelasnya. Ranjau juga bisa. Harapannya semoga Kaplan EPC ini cepat kelar dan bisa dibangun full oleh PT Pindad Indonesia ya bos. Amin. Bisa, amin. PT Pindad bisa. Jangan risau ya. Oke, lanjut kemudian jarak udara baru ini. Kalau mantap, TNI Angkatan Udara kini juga jarak sedang ya. F-16 dan juga mau mengakuisisi sistem pertahanan baru ADS 400. Air Defense System 400. ADS itu Air Defense System. Dari banyak sumber berita berikut. Jadi yang lebih seru kita bahas rudal ADS 400 dulu. Nampaknya nih bos. F-16-nya nanti di video selanjutnya ya. Jadi diwartakan baru-baru ini TNI Angkatan Udara telah mengadakan rapat bos. Katanya untuk membahas pengadaan rudal ADS 400 ini. Nah, ADS 400 ini sendiri merupakan sistem pertahanan buatan perusahaan CSG, yaitu Czechoslovak Group. Yang Ceko itu ya. Dan mereka pun mengembangkannya bersama Roketsan dari Turki dan perusahaan Retia dari Republik Ceko dengan menggait Republik Corp Indonesia sebagai mitra industri dalam negeri kerjasama produksi dan integrasi lokal. Dan mereka kemarin pada tahun 2023 telah menaikkan MOU bekerja sama dengan Republik Corp untuk mengembangkan rudal pertahanan udara ADS 400 Indonesia. Termasuk juga untuk joint production, artinya produksi bersama untuk kompleks rudal pertahanan udara jarak menengah ADS 400. Nah, lantas ADS 400 ini apa bang? Jadi ADS, Air Defense System 400 ini pun merupakan kompleks rudal pertahanan udara yang dilengkapi dengan rudal, kemudian baterai peluncur, dan juga radar yang digunakan sebagai sistem senjata untuk jauh jaraknya wilayah dari serangan pesawat udara generasi 5, helikopter, UAV dan juga rudal jelajah. Sistem senjata ADS 400 ini pun disebut memiliki jangkauan deteksi hingga 470 km. Jauh, keren banget. Nah, ini deteksinya, berarti jangkauan radarnya. Dan untuk jangkauan tembak rudalnya pun mencapai hingga 100 km. Jadi sistem pertahanan yang bukan kelas kaleng-kaleng, guys. Nah, mendengar kata jarak tembak 100 km, biasanya ada yang komen nih, ya cuma 100 km untuk apa bang? Jauh, 400 lah, 400 km maksimal. Nah, jadi kalau kayak gitu bahasanya perlu ente pahami dulu nih bos. Pahami ini dulu ya. Jadi sistem pertahanan udara ini ada speknya masing-masing, ada lapis pertahanan dan tugasnya masing-masing. Seperti Iron Dome. Ada yang jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Dan pembagian ini pun bukan hanya sekedar jarak tembak belaka, melainkan mencakup efisiensi, kos, dan efektivitas penggunaan. Seperti contohnya ya Iron Dome kemarin bos. Iron Dome. Kalian pasti tahu lah ya kan Iron Dome. Nah, itu jarak tembaknya kalian tahu hanya 70 km. Dan senjata ini pun lumayan terkenal karena keakuratannya dan sangat efektif untuk menangkis serbuan roket-roket Hamas. Roket-roket jarak pendek bos, yang memang sering dipakai untuk menyerbu Israel. Tapi jika Iron Dome ini ketemu sama rudal-rudal balistik jarak jauh seperti punya Iran kemarin, ya sama aja, nggak guna, melempem bos. Karena itu bukan tugasnya Iron Dome. Itu tugasnya sistem pertahanan udara lapis berikutnya, yaitu David Sling, Arrow 2, dan Arrow 3. David Sling, terus biasa jauh ya. Yang nanya nih, Min, lagi gede, kenapa nggak langsung pakai yang jarak jauh aja semuanya, biar jauh sekalian ya kan, kayak S400. Iya,
Gak bisa, bos. Ya, gak bisa. Rudal-rudal jarak jauh ini juga ada jarak tembak minimumnya. Kalau kalian gunakan S400 untuk target yang jaraknya cuma 10 km ya rugi bandar, bos. Benar. Kemudian, untuk rudal-rudal yang jarak jauh ini pastinya lebih mahal dan lebih boros. Benar. Sehingga kalau kita menangkis serangan-serangan jarak pendek dengan menggunakan rudal-rudal jarak jauh atau mungkin rudal-rudal anti balistik yang diturunkan ya otomatis rugi bandar, pecah telur, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian kali ini tentang pengembangan Kaplan EPC dan juga rencana akuisisi rudal ADS 400? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan sampai terus Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazine. Terima kasih Indo Magazine. Itu dia guys, dua berita hangat, dua berita keren. Kaplan EPC varian terbaru yang akan dibangunkan kerjasama FNSS Turki bersama PT Pindad. Tidak lama lagi ya, 2025-2026 targetnya. Prototipenya ada dua, akan dihantar ke RI PT Pindad tahun 2025 dan akan dibangunkan. Dijangka akan dihasilkan pada tahun 2026. Itu untuk pasaran Asia Tenggara. Turki di FNSS, pasaran Eropah semua di Turki lah ya. Jadi banyak yang telah di-upgrade EPC Kaplan ini ataupun ya medium tank. Tapi EPC yang mempunyai modular baru, bisa cocok dengan pelbagai varian EPC ya. So, keistimewaannya gak lama lagi. Itu yang kita mahukan. Selalu ada upgrade, selalu ada penambahbaikan ya. Dan yang kedua itu dia, sistem pertahanan udara ADS 400 jarak sederhana. Pada pandangan Bali, serius boleh katakan jarak sederhana itu amat penting bersama dengan jarak dekat. Kerana jika musuh ingin buat serangan mendadak, tiba-tiba ataupun ambush, mereka akan menggunakan serangan dari jarak dekat secara gerila, secara rudal jarak dekat. Jadi pertahanan dua ini penting ya, jarak dekat dan juga sederhana ini. Bagaimana guys? Seperti biasa, teman-teman yang ada sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, sila share dan komen. Kita bincang dan bahas sesuatu yang baik, gak ada salahnya. Okey? Terima kasih kerana sudi menonton video reaction kali ini bersama Bang Lee. Sehingga kita jumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures, channel video reaction pilihan anda. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye guys.